Ya, kembali kita lanjutkan dialog. Anda masih di Money Report. Saya bersama Ibu Putri. Ibu Putri, tadi kan ini kalau kita bicara revisi tentu saja bukan hanya DNI yang kecil kemudian dibuka, tapi kemudian ada juga mungkin direview DNI yang selama ini terbuka terlalu lebar, kemudian diperkecil. Itu DNI sektor mana saja yang perlu diperketat begitu, Bu? Ya, tentunya yang supply-nya sudah terlampau banyak dan demand-nya belum berkembang sebesar itu. Kira-kira tentunya idenya adalah bagaimana kita melindungi para investor yang sudah berinvestasi di Indonesia, baik itu lokal maupun asing, sudah menanamkan modalnya, itu jangan tidak diperhatikan hanya karena keinginan mengundang investor baru, maka at their cost investasi baru itu datang. Nah, seharusnya justru complementary. Apa sih yang dibutuhkan untuk memajukan industri yang sudah ada di Indonesia ini? Itu cara berpikirnya nomor satu harus itu dulu. Oh ya, bahan baku nggak ada. Oh ya, packaging nggak ada. Nah itu. Jadi dibikin list dulu ya. Kira-kira. Itu mau dibuka 100% kalau memang dia belum ada pemainnya dan kebutuhan dananya mungkin besar, minat daripada investor di Indonesia kurang, monggo silahkan gitu loh. Jadi kalau boleh saya simulasikan mungkin seperti ini, Bu. Kalau misalnya pemerintah menganggap ada sebuah sektor yang sudah terlalu banyak pemainnya begitu, maka tidak perlu diundang lagi orang-orang seperti itu. Tapi kemudian ketika ada sektor yang mungkin masih jarang atau masih sedikit pemainnya, maka diundang sebanyak mungkin investor yang bergerak di sektor seperti itu. Itu ya, Bu ya? Ya, dan tentunya konsentrasi daripada pengundangan investor baru atau DNI ini harus berkonsentrasi kepada industri, ya, penyerapan tenaga kerja yang besar, jangan perdagangan, ya, karena perdagangan itu dia hanya menyerap uang kita, tetapi tidak memberikan kontribusi. Yang perdagangan biarkanlah pelaku-pelaku nasional kita yang menangkap itu sebagai kesempatan. Biarkanlah mereka menambah retail-retail toko-toko mereka gitu. Selain itu juga sebetulnya ada satu yang sempat dibicarakan oleh sejumlah kalangan begitu ya, menyebutkan bahwa sebetulnya kalau revisi DNI ini nantinya bisa menambah diversifikasi investasi begitu, Bu. Jadi mungkin buat investor asing yang selama ini bergerak mungkin menanamkan modal di bidang ya pertambangan atau minyak bumi yang selama ini nilai minyaknya kurang bagus, mungkin bisa pindah ke sektor lain, sektor alternatif. Mungkin logistik atau jasa kesehatan yang sekarang perlu bantuan. Tetapi ya mesti dilihat itu tadi, peta daripada industri kita, kemudian peta kebutuhan kita. Bisakah kebutuhan ini disuplai oleh existing industri kita? Kalau bisa, ya masa di sektor itu juga masih mau ditambah lagi, kan nggak make sense. Tetapi kalau misalnya itu ada sebuah kebutuhan yang tidak bisa disuplai oleh existing industri kita, dan mungkin bahkan tidak ada minat karena mungkin investasinya yang besar, ada kendala-kendala teknis, silahkan saja. Justru itu investor yang masuk harus diberi dukungan oleh pemerintah, insentif khusus sehingga mereka mau berinvestasi di Indonesia. Kalau sektor logistik bagaimana, Bu? Banyak yang menganggap bahwa sektor ini belum tergarap dengan baik, begitu bahkan efisiensi logistik kita sangat buruk. Tentu itu perlu dibicarakan dengan asosiasi yang menangani logistik ya. Apakah selama ini hambatan untuk bisa menyiapkan logistik yang baik ya, yang kompetitif, murah dan sebagainya, itu tidak bisa karena kemampuan, tidak bisa karena finansial, atau tidak bisa karena kebijakannya yang belum pro pemainnya. Nah itu kan harus dikaji, nggak bisa kita serta-merta langsung logistik kita belum bagus tanpa bicara dengan para pelakunya langsung oke, kita buka DNI untuk itu 100%, kan nggak gitu juga. Gitu. Pengkajiannya butuh pembicaraan yang banyak, dalam begitu ya dengan sejumlah shareholder, termasuk juga dengan pelaku usaha. Nah, kalau masukan dari pelaku usaha sendiri nanti apa saja yang perlu diperhatikan sebetulnya buat pemerintah untuk merevisi DNI seperti apa? Seperti saya katakan, harus melihat nomor satu dari data Departemen Perindustrian. Industri yang ada di Indonesia by sektor itu seperti apa.
pelakunya berapa banyak pelakunya, berapa besar investasinya, bisa mensuplai berapa persen dari kebutuhan nasional. Nah, semua itu kan harus dijadikan masukan untuk merumuskan apakah perlu mengundang investor di sektor-sektor tertentu. Mana yang perlu, mana yang enggak perlunya apa, gitu kan. Dan mungkin yang paling penting juga pemerintah jangan hanya memikirkan soal sisi ekonomi, tapi sisi sosial juga, Bu. Karena mungkin perlu sosialisasi juga buat sektor-sektor mungkin, wah ini kenapa kemudian dibuka 100%, ini kemudian dibuka 50%, harus ada penjelasan ke masyarakat, seperti itu, Bu. Harus tentu. Dan tentunya yang paling bagus adalah mengundang para pelaku di sektor-sektornya untuk berdialog. Karena dari situ pemahaman pemerintah juga lebih baik, dan pemahaman dari sisi para pelaku juga jelas. Jadi kenapa bisa bertukar pikiran ya, sebelum kemudian keluar nanti revisi DNI-nya seperti apa. Betul. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Ibu Putri, masukannya telah bersama kami di Money Report. Terima kasih. Dan pemirsa, saat lagi rekan Ani Rahmi akan menyampaikan informasi dari pasar saham dan dunia properti. Ani, apa saja informasi dari pasar saham dan dunia properti hari ini? Dodi dan juga pemirsa, IHSG melemah terdorong aksi profit taking dan sentimen global. Sementara dari dunia properti ada informasi mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membangun Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat dalam bentuk rumah susun. Demikian Dodi. Baik Ani, terima kasih, dan pemirsa, Money Report akan kembali sesaat lagi.